Oke, halo teman-teman, balik lagi bersama saya di channel Edukasi Kripto. Nah, kali ini ada news atau berita terbaru dari dunia kripto ya teman-teman ya. Seperti biasa ya teman-teman, disclaimer. Sebelum kalian menonton video ini, ada baiknya kalian tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan berita-berita terbaru dari dunia cryptocurrency ya teman-teman ya. Terutama bagi kalian yang baru bergabung atau baru menonton dan baru melihat sebuah channel ini ya teman-teman ya. Ayo sama-sama kita buat channel ini semakin berkembang. Nah, buat teman-teman yang baru bergabung, jadi saya di dalam channel ini tidak mengajak kalian menjual ataupun membeli sebuah aset kripto ya teman-teman ya. Tetapi ini sebuah analisa atau berita-berita yang saya dapatkan dan saya bagikan kepada kalian sehingga kalian bisa melihat fundamental koin-koin tersebut dan kalian bisa menjual ataupun membeli koin tersebut dengan diri kalian sendiri ya teman-teman ya. Dengan analisa kalian sendiri. Nah, sebelum kita mulai, ada baiknya kita melihat market hari ini ya teman-teman ya. Oke, dan saat ini market masih hijau-hijau merah ya teman-teman ya. Ada beberapa altcoin yang merah ya. Tetapi yang lainnya sudah bullish atau hijau ya. Dan seperti biasa harga Bitcoin saat ini sudah menyentuh 678 juta ya teman-teman ya. Tertinggi 688 juta dan terendah 662 juta ya teman-teman ya. Nah, jadi apa news atau beritanya? Nah, langsung saja kita lihat. Oke. Jadi berita terbaru saat ini adalah dari CEO Elon Musk ya teman-teman ya. Jadi CEO Elon Musk mengatakan tidak mungkin menghancurkan kripto. Apa maksud dari Elon Musk gitu kan? Kita tahu Elon Musk adalah salah satu orang yang sangat berpengaruh di dalam dunia kripto ya teman-teman ya. Dan dia adalah pemegang Bitcoin dan juga CEO dari Tesla. CEO Tesla dan SpaceX Elon Musk percaya bahwa tidak mungkin menghancurkan kripto setelah tindakan keras kripto terbaru di Cina. Nah, jadi si Elon Musk ini percaya walaupun Cina itu mengeban sebuah kripto ya, dia melarang kripto, tetapi dia percaya itu tidak akan berpengaruh di dalam dunia kripto dan tidak akan menghancurkan kripto ya teman-teman ya, walaupun sempat terkoreksi yang cukup dalam ya teman-teman ya. Berbicara di Sode Conference di Beverly Hills, California pada hari Selasa 28 September, Musk mengatakan kepada hadirin bahwa regulator keuangan harus menghindari mencoba menghalangi adopsi kripto. Musk ditanya oleh kolumnis New York Times, Kara Swisher, apakah pemerintah Amerika Serikat harus terlibat dalam mengatur ruang kripto? CEO Tesla mengatakan tidak mungkin bagi pemerintah untuk menghancurkan kripto, tetapi mencatat bahwa mereka dapat memainkan peran dalam menghambat inovasi, seperti dilansir CNBC. Musk mengatakan, menurut saya tidak mungkin untuk menghancurkan kripto, tetapi ada kemungkinan bagi pemerintah untuk memperlambat kemajuannya. Nah, jadi saya perjelas sedikit ya teman-teman ya. Jadi maksud dari Elon Musk ini, pemerintah Amerika Serikat itu dia mungkin mencoba untuk menghancurkan kripto dari bank-bank gitu kan karena kita tahu banyak bank-bank sentral yang tidak setuju dengan kripto ya. Nah, tetapi Elon Musk mengatakan tidak akan mungkin. Jadi dia mengatakan kripto tidak akan mungkin hancur. Nah, tetapi pemerintah dari Amerika Serikat itu bisa menghambat kemajuannya, bisa memperlambat. Dia bisa memperlambat kemajuan kripto. Kenapa? Karena kita tahu sendiri kripto itu sangat mudah dengan food atau berita-berita negatif maupun positif ya teman-teman ya. Apalagi kalau kalian mempunyai uang yang banyak ya kalian bisa membanting-banting gitu kan, membolak-balikan sebuah aset kripto. Oke, kita lanjut lagi. Dia melanjutkan mengatakan sarannya kepada pemerintah Amerika Serikat adalah tidak melakukan apa-apa. Musk yang telah berfluktuasi dalam dukungan bullishnya untuk aset kripto di Twitter setelah pembelian Bitcoin senilai 1,5 miliar dolar, Tesla pada awal tahun menguraikan minatnya pada teknologi aset digital. Saya tidak akan mengatakan bahwa saya adalah seorang ahli cryptocurrency besar. Saya pikir ada beberapa nilai dalam cryptocurrency, tetapi saya tidak akan mengatakan itu adalah kedatangan Mesias yang kedua.
Musk juga mengomentari tindakan keras Cina terhadap penambangan kripto dengan mengatakan keputusan itu kemungkinan terkait dengan masalah pembangkit listrik yang signifikan. Di negara itu, dia menjelaskan bahwa kekurangan listrik dan pemadaman listrik, khususnya di Cina Selatan, berpotensi diperburuk oleh penambangan kripto. Nah, jadi si Elon Musk ini dia memperjelas ya bahwa kenapa Cina itu melarang. Jadi di Cina itu ya teman-teman ya, itu kekurangan listrik ya teman-teman ya. Jadi kalau ibarat di Indonesia itu, di Cina itu sering mati lampu ya teman-teman, karena terjadi penambangan besar-besaran gitu kan. Nah, jadi sering mati lampu dan orang-orang Cina mungkin menyalakan PLN ya sama seperti kita ya gitu kan. Bahkan ada yang buat meme tentang PLN gitu kan. Nah, jadi mungkin pemerintahnya jadi kesal gitu kan ya teman-teman ya. Nah, jadi si Elon Musk itu mengatakan Cina Selatan berpotensi buruk oleh penambangan kripto ya. Jadi sering terjadi pemadaman listrik di sana. Dia mencatat bahwa aset kripto pada dasarnya ditujukan untuk mengurangi kekuatan pemerintah terpusat, menghadirkan tantangan bagi otoritas Cina. Mereka tidak suka itu, kata Musk. Panafian, pandangan, dan pendapat yang diungkapkan oleh penulis atau orang yang disebutkan dalam artikel ini hanya untuk tujuan informasi. Nah, jadi hanya untuk informasi ya teman-teman ya. Minat investor institusional terhadap Ethereum, ini udah beda ini ya teman, beda-beda lagi nih. Oke, mungkin seperti itu ya teman-teman. Jadi intinya dari berita ini ya, Elon Musk itu sepertinya dia menyindir Cina gitu kan, menyindir Cina dan dia menyindir Amerika gitu kan. Jadi dia menurut dari pendapat dia, Amerika tidak mungkin menghancurkan kripto. Begitupun juga Cina, tidak mungkin, karena dia mungkin melihat potensi dari Cina itu seperti ingin menghancurkan kripto gitu kan, dan Amerika juga gitu kan. Tetapi dia berpendapat bahwa Amerika itu bisa terjun di sana, atau pemerintahnya bisa membuat sebuah aturan yang bisa menghambat sebuah pergerakan cryptocurrency ya teman-teman ya. Nah, jadi itu news berita terbaru dari kita. Mudah-mudahan itu bermanfaat untuk kalian melihat fundamental sebuah koin-koin ya gitu kan. Dan kalian apalagi khususnya untuk yang trading gitu kan, mungkin bisa bermanfaat baik untuk kalian semua ya teman-teman ya. Nah, thank you ya teman-teman ya. Yang baru nonton video ini, ada baiknya kalian subscribe agar kalian tidak ketinggalan berita-berita atau news-news terbaru dari dunia cryptocurrency ya teman-teman ya. Agar kalian mendapatkan banyak sekali informasi dari dunia kripto. Thank you, next video berikutnya.